Mentional wasiat Assalamualaikum dan warahmatullahi Panduatanya. wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita ada di Istana Maimun, Medan. Nah, sedikit kita akan belajar bagaimana prosedur pembuatan surat wasiat yang perlu diketahui oleh rekan-rekan notaris supaya kita jangan lagi takut untuk membuat surat wasiat. Ya. Nah, surat wasiat atau testamen ini adalah pernyataan yang sah ya dari penulis wasiat selaku pemberi wasiat. Nah, ini lampunya sedang mati nih, makin bagus nih pemandangannya. Ya. Nah, di mana langkah pembuatan surat wasiat ini sering dilakukan oleh orang yang sudah tua, kemudian membagikan harta benda kepada ahli waris. Nah, pembuatan surat wasiat ini sangat bermanfaat karena memberikan kejelasan tentang harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Kita akan mencoba berbalik. Nah, ya. Berikutnya. Nah, pembuatan surat wasiat bisa disebut pembuatan hibah wasiat. Ya, di mana menurut pasal 957 KUH Perdata ya, bahwa suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada kepada satu atau beberapa orang tentang atau terkait barang-barang tertentu atau semua barang yang dan macam-macamnya. Misalnya semua barang-barang bergerak atau barang tetap atau hak pakai atas tanah ya, sebagai sebagian atau semua barangnya. Nah, sekarang di dalam pada dasarnya hibah wasiat adalah sama halnya dengan hibah biasa yang harus kita ketahui bersama. Tetapi ada satu hal yang penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuannya bahwa pemberi hibah dilakukan pada saat masih hidup. Ya. Nah, hibah wasiat ini merupakan pembagian warisan ingin dibuat pada saat orang tuanya masih hidup. Nah, kita lihat di dalam buku kedua, bab ke-13, bagian 4 mengenai bentuk surat wasiat berdasarkan KUH Perdata. Ya, terdapat 4 bentuk surat wasiat. Yang pertama, wasiat holografis, yakni wasiat yang ditulis dengan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan kepada notaris. Lihat ketentuannya di dalam pasal 932 dan 937 KUH Perdata. Nah, yang kedua, surat wasiat umum, di mana wasiat umum ini atau surat wasiat dengan akta umum ini harus dibuat di hadapan notaris pada saat ketika membuat surat wasiat sesuai dengan pasal 938 KUH Perdata. Nah, yang ketiga, surat wasiat rahasia ya, atau yang tertutup. Dilakukan penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya. Nah, kertas yang memuat penetapannya ini atau kertas yang dipakai ini atau untuk sampul, bila digunakan sampulnya harus tertutup dan disegel. Lihat ketentuan dalam pasal 940 KUH Perdata. Baik Bapak Ibu sekalian, ini di Istana Maimun saat ini ya. Lalu bagaimana proses pembuatan surat wasiat dari 4 wasiat tersebut? Yang pertama holografis ya, pada pembuatan surat wasiat holografis dibutuhkan 2 orang saksi. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut, yaitu pada saat pewaris menitipkan surat waris tersebut, kemudian notaris langsung membuat akta penitipannya atau akta van der Pot. Nah, yang ditandatangani oleh notaris, pewaris serta 2 orang saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat. Ya, bila itu diserahkan secara terbuka atau di atas kertas sendiri. Ya, nah, bila itu disampaikan kepadanya dengan cara disegel. Nah, selanjutnya, ketika surat wasiat bersifat holografis ini bisa disebut dengan surat wasiat di bawah tangan. Ya, maksudnya isi surat wasiat itu ditulis sendiri oleh yang memberi wasiat dan kemudian dibawa ke notaris. Nah, kita akan lanjutkan dengan surat wasiat yang kedua dan yang ketiga supaya kita tidak takut lagi untuk membuat surat wasiat. Kita akan lanjutkan besok di Bandara Kuala Namu. Saat perjalanan kita akan menuju ke Solo bertemu dengan rekan-rekan dari Pengda Solo dalam rangka pelantikan Pengda di Solo. Selamat malam dari Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Kota Medan. Kita lanjutkan tentang pembuatan surat wasiat ya. Ini yang kita masuk pada tahap yang kedua, bagaimana pembuatan surat wasiat dengan akta umum,
yaitu dibutuhkan 2 orang saksi, dan proses pembuatan surat wasiat dengan akta umum ini dilakukan di hadapan notaris yang kemudian ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan 2 orang saksi. Nah, ketiga, pada pembuatan surat wasiat dengan keadaan tertutup dibutuhkan 4 orang saksi. Ya, prosesnya yaitu pada saat penyerahan kepada notaris, pewaris harus menyampaikan dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris di hadapan 4 orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam keadaan kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Nah, sebagai catatan, dalam pembuatan surat wasiat, orang tua perempuan saat suami masih hidup perlu adanya persetujuan dari suami. Ya, lihat ketentuan di dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Ya. Nah, berikutnya, apabila rumah tersebut adalah harta bawaan dari orang tua perempuan atau orang tua laki-laki, maka tidak perlu adanya persetujuan dari suami atau istri sesuai dengan pasal 36 ayat 2. Ya. Nah, kemudian dalam pembuatan surat wasiat ini harus dilakukan atau dititipkan kepada notaris, sama seperti yang holografis tadi ya. Dengan demikian, surat wasiat ini harus dibuat di hadapan akte otentik sesuai dengan ketentuan 1868 KUH Perdata. Nanti kita lanjutkan saat kita sudah landing di Jakarta, transit menuju Solo. Ya, kita akan lanjutkan bagaimana dengan pembuatan surat wasiat yang selanjutnya. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan dari pesawat. Semoga bisa bermanfaat yang sedikit ini, dan nanti kita bertemu lagi di pembuatan wasiat yang berikutnya saat ada di bandara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan notaris seluruh Indonesia, saat ini saya ada di Bandara Soekarno-Hatta, menunggu perjalanan transit. Baik, kita akan lanjutkan terkait masalah surat wasiat ya. Tadi sampai di pasal 1868 ya ketika ada di pesawat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surat wasiat itu bisa dirubah oleh pembuat wasiat? Ya. Oke, jawabannya adalah bisa. Ya. Jadi surat wasiat itu bisa dirubah selama pembuat wasiat masih hidup dan belum meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia maka tidak bisa dirubah dan mengikat. Nah, dari 3 jenis surat wasiat yang sudah kita pelajari mulai dari semalam ya, saat ada di Maimun, lalu tadi di pesawat, dan sekarang kita di Bandara Soekarno-Hatta ya. Jenis surat wasiat yang paling aman dalam memberikan kepastian hukum adalah jenis surat wasiat yang terbuka. Artinya, surat wasiat yang tertutup masih memiliki kelemahan dalam hal pembuktian dan pelaksanaan di kemudian hari. Ya. Nah, bagaimana cara merubah surat wasiat tersebut? Ya, selama pemberi wasiat itu masih hidup dan belum meninggal dunia, sampai dia meninggal dunia, maka jika bikin surat wasiat di hadapan notaris itu yang terbuka, dan ketika terbuka, kalau bisa jangan dibuat di bawah tangan surat wasiat itu, dan tidak disarankan secara tertutup karena potensi gugatan itu pasti akan ada. Nah, karena notarisnya pun juga akan ikut tergugat, dianggap bahwa notaris ini tidak adil dalam melaksanakan pembuatan akta wasiat. Dan jika wasiat secara terbuka ini lebih menjamin kepastian hukum kepada para pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan tambahkan diskusi ini nanti di beberapa pengda saat di Solo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang sedikit ini kita kaji bagaimana mengenal wasiat dan pelaksanaan wasiat secara notarial. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.